Amin, amin. Haleluya. Siapa yang bersyukur kepada Yesus ya atas apa yang Dia sudah lakukan bagi kita, sungguh luar biasa, sungguh indah. Amin. Amin. Oke, sudah salam kiri kanan, coba lihat-lihat orangnya senyum atau belum senyum. Kalau belum senyum, buat mereka senyum ya. Kalau sudah senyum, ya saudara boleh duduk kembali karena mungkin salam-salaman tadi. Atau siapa tahu yang masuk dan lambat boleh disalam-salam dulu. Oke, shalom juga bagi kalau ada saudara yang nonton dari online ya, masih ya. Ada yang online nanti, tapi saya harap pada saat ini pasti semua sudah hadir onsite ya, tidak ada lagi online kalau bisa. Oke, sudah ditanya tadi dari ya, Prisman apa kabar, semuanya sudah jawab luar biasa. Apakah saudara benar-benar luar biasa? Amin, terasa luar biasa di dalam Yesus, amin. Ya, oke. Kadang-kadang kita di dalam gereja ya jawab apa yang diharap kita jawab ya, luar biasa. Tapi saya berharap saudara pagi ini benar-benar menyadari bahwa saudara punya posisi yang luar biasa di dalam Tuhan, amin. Ya, sekalipun merasa atau tidak merasa kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada pagi mungkin kita bangun tidak merasa luar biasa. Tapi saya mau saudara mengerti di dalam Yesus, saudara sudah memiliki hidup yang luar biasa, amin. Oke, haleluya. Saya senang kita bisa jumpa kembali pagi hari ini. Saya tidak ingat terakhir saya di sini, tapi mungkin sudah berapa bulan ya. Jadi senang hari ini saya bisa masuk kembali dengan keluarga di AGF ya. Dan hari ini saya minta maaf sebelumnya, mungkin saya tidak akan khotbah seperti biasanya. Maksudnya dengan suara yang teriak-teriak. Oke, saya harus jaga suara sedikit. Ya, berapa hari ini tidak ada suara ya. Pergumulan sedikit dengan tidak ada suara, dan sepanjang minggu ke depan saya mengajar dan ada penginjilan Kamis dan Jumat. Jadi saya sadar ya, saya harus jaga suara sedikit, bukan karena saya tidak semangat dengan saudara pagi ini, bukan ya, saya semangat, tapi saya juga mau semangat untuk jiwa-jiwa yang diselamatkan Kamis dan Jumat ya. Jadi dan untuk mengajar Senin sampai Rabu. Jadi saya akan sedikit berbeda pagi ini. Boleh terima ya, amin, amin. Ya, kita boleh berbeda kadang-kadang ya. Nah, hari ini saya akan membawa beberapa hal ya. Saya akan membawa tema hari ini dalam bahasa Inggris. Kayak saya orangnya jarang pakai bahasa Inggris. Tapi saya masih ingat bahasa Inggris ya saudara. Ada banyak orang yang suka kod bahasa Inggris, belum pasti pun bahasa Inggris. Jadi saya pikir oke, pagi ini saya bawa sedikit-sedikit kata bahasa Inggris. Tapi sebelum kita masuk khotbah, saya mau tanya, ada yang tahu hari ini adalah hari apa? Hari Pentakosta. Oke, saya takut ada yang jawab hari Minggu. Ya betul, hari Minggu ya. Oke, hari Minggu, betul-betul. Tapi hari ini lebih daripada hari Minggu biasa. Ini adalah hari Pentakosta. Oke, nah kalau kita di Agape Grace ya, kita sudah tahu ya bahwa kita bukan harus seperti hari ini minta Roh Kudus dicurahkan. Ya, saya bersyukur tadi pagi kita tidak seperti menyembah, seperti sampai harus teriak-teriak dan menangis ya. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah memiliki Roh Kudus. Amin. Kita bukan minta lagi dengan teriak-teriak atau sesuatu untuk Roh Kudus datang. Roh Kudus sudah datang. Tetapi sekalipun Roh Kudus sudah datang, saya rasa bagusnya juga kita ingat hari ini Pentakosta ya, biar kita ucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa memiliki Roh Kudus. Dan kita ingat hari Pentakosta, Roh Kudus itu dan ada janji daripada Yesus kalau Roh Kudus itu datang, Dia akan yang memberi kuasa kepada mereka supaya mereka akan menjadi saksi-saksinya. Nah, ini di mana kita lihat ada perubahan besar dengan murid-murid Yesus. Sebelum hari Pentakosta, mereka orang belum memiliki Roh Kudus. Mereka adalah orang yang sering takut. Mereka sering kan dalam posisinya takut. Sering sekali takut. Ya, Yesus minta mereka lakukan sesuatu kadang-kadang takut. Mereka dalam badainya takut. Ya, kemarin saya pikir lucunya nih. Pernah mereka takut dalam badai karena mereka lihat Yesus berjalan di atas air. Mereka pun takut. Lihat Yesus berjalan di atas air, takut. Jadi kita pikir, oh tapi kalau Yesus sudah di dalam dalam perahu dengan mereka nggak takut. No, mereka pun hadapi badai dengan Yesus di dalam pun takut. Ya. Jadi banyak sekali takut, gagal dalam ketakutan. Tapi yang luar biasa sekali saya lihat, sejak mereka terima Roh Kudus di hari Pentakosta, tidak ada lagi kisah-kisah mereka gagal dalam ketakutan. Malahan yang terbaliknya, kelihatan tidak takut.
pergi kemana-mana beritakan Injil. Padahal hadapi penjara, hadapi ancaman ada yang mau bunuh mereka, hadapi banyak masalah. Tapi mereka luar biasa sekali tidak takut. Oke, jadi hari ini saya mau buat tema untuk kita hari ini. Tapi bahasa Inggris, daripada tidak takut, kita kasih nama fearless. Yo, coba katakan kiri kanan, fearless. Kalau saya ucapkan itu fearless. Tapi kalau orang Indonesia suka R-nya, fearless. Ya, haleluya, suka R-nya masuk ya. Oke, fearless. Kalau kita tahu kata fearless itu artinya tidak ada ketakutan. Ya, itu fearless itu tidak ada ketakutan. Oke, jadi saya tertarik belakangan ini dengan kata ini. Kenapa? Kami ada anak muda di gereja di Malaysia, mereka mau buat camp. Mereka kasih temanya fearless. Udah lama aku nggak dengar kata itu, fearless. Terus sejak saya dengar itu masuk terus lagu saya punya di Spotify, fearless. Tapi itu bukan Spotify Taylor Swift fearless ya, jangan salah ya. Itu ada lagu rohani namanya fearless, tahu ya? Oke, ya beda ya. Oke, bagi anak muda, Pastor Susan itu dengar lagu Taylor Swift. No, itu lagu rohani ya. Cari nanti lebih bagus daripada Taylor Swift, saya jamin ya. Oke, jadi saya mulai mikir-mikir lebih lagi tentang ini fearless. Dan memang membandingkan murid-murid yang sangat takut yang menjadi tidak takut. Nah, kita banyak bisa banding-bandingkan mereka, kita tahu itu dari mereka terima Roh Kudus, tapi saya merasa hari ini mungkin kita bisa lihat lebih lagi aplikasinya untuk kehidupan kita. Bahkan ada janji Tuhan, dari perjanjian lama ada janjinya Tuhan, orang percaya itu bisa jadi fearless. Mari kita buka bersama-sama ya. Oke, ayatnya Mazmur 112 ayat yang pertama berkata apa? Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, ini kita mau bahas, tidak ada takut. Tapi ayat ini mulai dengan berbahagialah, bukan menderitalah, tapi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kita akan melihat konsekuensinya atau hasilnya daripada takut akan Tuhan, beda sekali dengan takut akan yang lain-lain. Bahkan ada bedanya takutnya ini ya. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Nah, orang yang baca ini merasa, gimana ya? Oke, ingat ini perjanjian lama. Sering kalau itu disebut perintahnya, itu lebih maksudnya untuk firman-Nya. Yang kita hari ini dalam perjanjian baru pegang firman-Nya. Dan saya percaya di gereja ini kita sangat suka firman-Nya. Amin. Karena firman-Nya itu sama dengan pribadinya. Kalau kita mau katakan kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak suka firman-Nya, itu tidak nyambung ya. Kita kan sangat suka, ya yang sangat suka firman Tuhan, katakan amin. Oke, ada janji bagi orang yang takut akan Tuhan, suka firman-Nya, ini adalah janjinya. Saya akan lupa, ada banyak janjinya. Oke, ada banyak janjinya dari ayat 2. Sampai selanjutnya, tapi saya akan lompat sedikit untuk lebih sesuai dengan tema kita hari ini. Ya, dari ayat 7 dan 8. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara merasa itu deskripsi dirimu? Oh, ada yang amin ya, saya suka. Amin. Dia tidak takut kabar celaka. Artinya tidak takut kabar buruk. Amin. Bayangkan yang ini janjinya Tuhan, yang takut kepada Tuhan tidak takut. Tidak takut ada kabar buruk. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya kabar bukan takutnya kabar buruk itu datang Tuhan. Artinya kalau itu datang pun gak takut. Karena kepercayaan penuh kepada Tuhan. Hatinya teguh, dia tidak takut. Kalau bahasa Inggrisnya ayat di sini fearless. Dia itu fearless. Dia tidak takut. Bahkan dikatakan seperti ini, ada banyak musuhnya sekalipun lebih besar daripada dia. Dia memandang mereka
rendah. Nah saudara jangan keluar mulai memandang orang lain rendah ya. Ingat ya, kita tidak punya musuh yang manusia, oke, amin. Jangan salah gunakan firman Tuhan, oh saya boleh mandang dia rendah. Bukan, gak ada musuh manusia. Musuh kita iblis dan sudah dikalahkan, kita pandang dia rendah, amin. Amin. Oke, kalau saya buat slide yang berikut seperti ini untuk kita bandingkan. Ayat yang pertama berkata apa? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut. Tetapi dia karena ada yang takut kepada Tuhan, tidak takut kabar celaka. Dan hatinya teguh, dia tidak takut. Nah kadang-kadang kita bisa bingung, aku harus takut supaya tidak takut. Betul enggak? Kalau aku takut mah jadinya aku tidak takut. Ya saudara harus mengerti kalau kata takut ini, kata takut yang aslinya itu ada dua arti. Nah ada takut seperti kita mengerti takut seperti gemetar, takut gitu kan, gak mau. Tapi ada juga artinya lain di mana menghargai, menghormati. Nah kita di sini kan makanya kita gereja yang percaya perjanjian baru, kasih karunia. Tapi kita masih takut akan Tuhan. Bukan takut dengan kita tidak mau dekatin Tuhan, bukan takut dengan gemetar, gimana nanti. Bukan, kita takut maksudnya kita menghargai, kita menghormati Tuhan. Nah karena kita hormati, menghargai Tuhan, kita lihat Tuhan yang ajaib, itu yang membuat kita tidak takut hadapi yang lain. Bukan artinya gak menghargai, gak hormati yang lain. Maksudnya tidak takut seperti takut yang biasa, yang kita tahu. Jadi ayat ini berkata apa? Ada takut satu hal yang kita takuti, maksudnya itu Tuhan. Nah saya pikir seperti ini saudara, bukan hari ini kita takut datang kepada Tuhan. Sebentar lagi saya akan buat ayat-ayat yang membuktikan kita maksudnya dengan takut biasa, gemetar, takut, bukan itu. Tetapi maksudnya gini, kita selalu harus ingat, ayatnya ini buat kita ingat ya, Tuhan jauh lebih di atas segala sesuatu. Sering kita terlalu fokus untuk yang di sini kayaknya Tuhan salah satu hal dalam kehidupan kita. Padahal seharusnya kita buat Tuhan jauh lebih atas. Prioritas Tuhan jauh lebih di atas semuanya yang lain. Saat kita atur prioritas dengan benar, Tuhan yang tertinggi, kita menghargai Tuhan, makanya yang lain akan sesuai. Tuhan bukan salah satu hal di antara banyak hal. Tuhan yang adalah satu-satunya yang layak di semua, satu-satunya juru selamat, satu-satunya raja segala raja. Amin. Jadi ini kan ayatnya ini mengingatkan kita, Tuhan beda jauh dengan segala sesuatu di dunia. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah takut itu bisa seperti banyak hal. Oke, takut itu bisa seperti banyak hal. Oke, boleh slide yang berikut. Saya mau kita pikirkan ini. Ada dua kata. Saudara yang belum tahu bahasa Inggris nggak apa-apa, saya jelaskan, oke? Kalau kita buat satu kata itu fearless. Nah saya katakan tadi di Alkitab pun diterjemahkan tidak takut. Oke, fearless itu kata anggap kalau orangnya fearless kayak nggak ada takut sama sekali. Tetapi kalau kita pisahkan katanya untuk menjadi dua kata, ada kata fear, itu artinya apa? Takut, less, kurang. Wah pintar sekali semua di sini bahasa Inggrisnya. Haleluya. Next saya quote bahasa Inggris ya, gimana ya? Oke, jadi kan ada fearless kayak nggak ada takut. Tapi kalau kita pisahkan katanya sebenarnya artinya adalah kurang takut. Nah kenapa saya katakan seperti ini? Maksudnya kadang-kadang kita anggap aku nggak mungkin jadi fearless. Maksudnya aku nggak bisa sampai jadi nggak ada takut sama sekali. Tapi apa yang kita bisa jalani paling enggak adalah kurangi ketakutanmu setiap hari. Itu proses. Kadang-kadang kita lihat kayak orang yang kelihatan gak ada takut, kelihatan berani sekali. Sebenarnya saudara setiap orang pasti ada rasa takut muncul. Hanya mereka belajar untuk tidak mengikuti, untuk mengatasi rasa takut itu dan tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Saya pun rasa takut. Ada sampai hari ini masih pasti ada rasa takut. Yang saya pun kemarin siang ada banyak siswa WIBI yang datang ke rumah.
sebenarnya bukan kunjungi saya, tapi kunjungi Lia ya, oke. Tapi pas ya saya di rumah, oke. Nah mereka datang kunjungi dan ada pertanyaan. Mereka pun tanya, kenapa? Karena saya lagi mengajar di Bibi tentang Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus begitu berani? Begitu berani. Dia nggak ada rasa takut, berani luar biasa. Mereka tanya saya seolah-olah saya juga tahu bagaimana berani ya. Padahal sebenarnya ya saya harus ngaku di sini. Padahal banyak siswa Bibi juga di sini ya. Saya pun masih merasa takut. Tapi saya belajar kita tidak harus ikuti perasaan itu. Bukan karena perasaan takut itu datang. Bukan artinya saya bukan orang fearless. Saya bukan orang yang beginilah. Saya bukan orang yang beriman. Bukan, itu hanya perasaan. Oke, boleh slide yang berikut. Saudara pernah rasa seperti ini? Ini apa? Tahu? Orang yang mau ke dokter gigi ya. Ada yang suka ke dokter gigi? Siapa yang suka ke dokter gigi? Pasti nggak ada ya. Oke, kita orang yang sangat suka firman Tuhan. Tapi kalau suka ke dokter gigi, no. Saya minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, saya makan satu hari tiba-tiba terasa ada yang aneh. Ternyata gigi saya ini di belakang kayak pecah, ada bagian besar keluar. Ya lubangnya yang besar sekali dalam gigiku. Wah saya terkejut, syukur enggak sakit ya. Tapi saya tahu enggak boleh dibiarkan seperti itu. Besar sekali loh, kayak 1/4 gigi itu hilang gitu kan. Besar, nanti saya tahu lama-lama kalau ada yang masuk di dalam kan itu bisa buat sakit, itu bisa buat infeksi. Jadi saya tahu harus ke dokter gigi. Saya ke dokter gigi, iya kelihatan oke, tenang ya. Tapi saya bilang kepada suami saya, saya udah tahu pasti sakit sekali. Sebenarnya saya takut. Tapi kalau saya merasa takut, apakah itu artinya karena rasa takut nggak usah ke dokter gigi? Tetap harus pergi, betul nggak? Merasa takut, tahu nanti pasti sakit, pasti lama gitu kan, pasti gimana gitu kan. Tapi tetap pergi. Maksudnya sekalipun takut bukan sesuatu yang kita tidak hargai. Itu dalam hidup sehari-hari kita harus atasi setiap hari. Betul nggak saudara? Dan tahu nggak lucunya ini kok. Aku pergi ke dokter gigi bukan saja nggak lama sekali. Bukan saja mungkin kita takut mahal gitu kan. Enggak. Sebenarnya dokternya baik-baik kasih gratis kepada saya pun. Ya, bukan saja itu. Itu tidak ada rasa sakit. Sering sekali hal yang kita takuti tidak lakukan karena dalam pikiran kita, aku udah bahkan ini yang jangan ikuti contoh saya, ini sudah mengaku yang salah ya. Saya udah bilang sama suami, pasti sakit nanti. Ya seharusnya saya deklarasi dalam nama Yesus nggak sakit ya, seharusnya ya. Tapi dalam salah saya pun, udah asumsi sakitnya begini ini ya. Ternyata sampai di sana nggak ada. Jadi sayang sekali kalau kadang-kadang kita tidak lakukan sesuatu karena rasa takut, padahal nggak tahu benaran atau tidak ketakutan kita. Takut-takut sakit padahal nggak sakit. Takut-takut mahal padahal nggak mahal. Takut-takut ini padahal lama padahal nggak lama. Nah itu ilustrasi kecil lah ya. Maksudnya dengan sering sekali kita takuti sesuatu yang sebenarnya untuk apa ketakutnya. Kita tidak tahu. Siapa tahu nggak seperti itu? Kalaupun jadinya buruk seperti itu, tetap ada Tuhan. Pasti Dia sanggup menjaga. Pasti Dia bisa membawa kita melewatinya. Amin. Seperti untuk kita kan kami dari Bibi ada penginjilan nanti Kamis dan Jumat. Kalau saudara tanya saya, kami bawa siswa semua keluar untuk daerah di mana susah sekali dapat izinnya karena kurang ada orang Kristen. Susah sekali dapat izin dari polisi, lama-lama prosesnya. Kami pun mau bawa mereka semua ke sana. Kalau saya jadi pembicara dalam acara seperti ini, beritakan Injil kepada orang yang belum pernah dengar. Dan meyakinkan mereka pasti janji ada mukjizat yang terjadi. Wah, banyak orang berpikir itu saya tidak takut. Saya berani buat seperti itu karena nggak rasa takut. Bukan saudara, saya masih rasa takut. Untuk tanya saya, gampang saya tidak buatnya. Pasti rasa takut. Rasa takut untuk buat promosinya seperti itu. Rasa takut kadang-kadang ambil langkah. Rasa takut ajak seluruh sekolah ke sana ikut saya. Takut kadang-kadang berdiri, takut salah, takut apa. Tapi maksudnya kalau kita ikut ketakutan, kita kemana loh? Ya kan?
Jadi boleh yang slide yang berikut. Saya belajar sesuatu ya dari Tuhan yang seperti ini. Kalau merasa itu mustahil jadi fearless, langsung gak ada takut. Paling gak belajar, izinkan Yesus menolongmu jadi fearless, kurang takut. Mulai ambil langkah. Amin. Mulai ambil langkah dengan ada ketakutannya kecil, ya udah gak usah diikutin. Kenapa? Karena ada Yesus. Amin. Jadi jangan kita terlalu kadang-kadang membesarkan sesuatu dalam firman Tuhan. Oh, murid-murid Yesus, mereka seperti terima Roh Kudus, hari Pentakosta langsung fearless. Ya, saya percaya kita juga bisa alami transformasi yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara merasa, saya gak sampai langsung fearless, paling gak hari ini kurangi ketakutanmu. Maksudnya atasinya, jangan ikutinya. Pilih ikut Yesus, pilih Yesus, pilih Yesus, pilih Yesus. Kalau tanya saya, apakah saya kadang-kadang masih ada rasa takut, gugup. Setiap kali khotbah pun masih ada, saudara. Tapi kalau saya buat alasan itu enggak khotbah gimana? Ya kan? Jadi kita belajar untuk apa? Kita tidak harus ikuti rasa takut. Amin. Itu pun masih ada. Tapi kita bisa belajar untuk lebih sering pilih Yesus. Pilih Yesus, pilih Yesus. Amin. Oke, ini ada ayat yang luar biasa, pasti ayat yang sangat terkenal sekali. Saudara mungkin sudah hafal, tapi mari kita lanjut ke 1 Yohanes 4. Bagaimana kita bisa mengatasinya? Bagaimana bilang, oke Susan, saya mau fearless atau paling tidak fearless. Bagaimana solusinya? Ya ini loh ada di dalam firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, jadi kita tahu, saya minta saudara aja yang baca, saya hematkan suara saya sedikit, boleh? Oke, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Jadi kita tahu kasih yang Allah berikan kepada kita, dan kita percaya kasih itu. Allah adalah kasih, siapa yang hidup dalam kasih, dia hidup di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Wah, bagus, karena saudara begitu bagus baca ayat yang berikut. Haleluya, ayat 17. Wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya saya katakan di awal, sekalipun ada firman Tuhan yang katakan takut kepada Tuhan. Berkata, berbahagialah orang yang takut kepada Tuhan. Bukan itu takut dengan takut tidak mau hadapi Tuhan. Karena ayat ini berkata apa? Kasih, ayat 17. Kasih menjadi sempurna di dalam kita sehingga kita tidak perlu takut. Pada hari penghakiman. Nah ini saya merasa salah satu hal orang paling takuti. Kalaupun kadang-kadang ada orang di gereja sudah lakukan sesuatu, tapi kadang-kadang bilang, memang ini contoh saja ya saudara, jangan anggap ini benarnya. Kalau kita umumkan, Yesus akan datang besok. Ya memang kita tidak tahu waktunya Yesus datang kan. Tapi kalau orang dengar seperti itu sering merasa apa? Takut. Betul nggak? Lucunya gitu kan, bisa percaya selamat, tapi cerita-cerita hari penghakiman itu salah satu benar-benar hadapi muka ke muka, hadapi Tuhan. Banyak orang di situ rasa, mungkin gak yakin lagi, takut. Nah akhirnya ini berkata apa? Seharusnya kita tidak seperti itu. Kenapa? Karena di dunia ini, sekarang ini kita di sini pun kita sama seperti Yesus. Kita sudah dalam posisi Yesus. Kalau berkata di sini itu kita menjadi sempurna, artinya gak ada takut itu, tidak perlu takut itu karena apa? Karena kasih yang bekerja dalam kehidupan kita. Makanya saudara saya tahu kita sering tahu ayat ini dan kita sering tahu tentang kasih. Tapi masalahnya berkata di dalam ayat ini, kalau kita benar-benar izinkan kasih itu bekerja dalam kehidupan kita, seharusnya kita sudah fearless. Seharusnya udah gak ada takut hadap apapun gak ada. Kalau kasih itu sudah sempurna dalam kita. Nah kalau saya tidak di sini untuk hakimi saudara, maksudnya kan kalau kita belum sampai di situ paling tidak sadarilah kita perlu sekalipun tahu tentang kasih Tuhan, alami lebih banyak kasih Tuhan. Kenapa saya lihat pun di gereja nih hampir setiap lagu yang kita nyanyikan begini ya, padahal aku nggak kasih tahu mereka topiknya apa. Hampir setiap lagu tentang apa? Kasih Tuhan, kasih Tuhan,
kasih Tuhan. Mungkin kita berpikir, oh sudah tahu. Jangan pernah anggap sudah tahu. Karena bisa lihat ada seperti ujian. Nah saya hari ini di AGF bukan WIBI, jadi saya nggak bisa kasih ujian ya. Oke, kalau kita ada ujian, sebenarnya kita bisa uji diri sendiri. Saya tidak di sini untuk uji saudara ya. Tapi maksudnya gini, kalau saudara merasa sudah tahu kasih, tapi masih hidup dalam ketakutan, berarti masih ada bagian kita belum izinkan kasih bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Saya tidak dikatakan itu dengan saya menghakimi saudara, maksudnya saya juga jujur juga. Saya masih kadang-kadang pilih ikut rasa takut. Padahal harus diingat, kita sama seperti Yesus. Amin. Bagaimana kita bisa menyadari lebih lagi, aku seperti Yesus. Saya tidak ikut rasa takut itu. Saya tidak harus seperti apa. Karena kasihnya bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudara jangan pernah merasa jenuh. Oh saya sudah tahu tentang kasih Allah. Kenapa? Karena hanya kasih itu yang bisa membuat kita menyadari hal seperti ini. Mengubahkan kita jadi fearless. Amin. Sampai hal yang terbesar. Nah sayang sekali kadang-kadang orang orang percaya kita semua tahu sebenarnya posisi kita sudah di dalam Yesus. Tapi belum sampai benar-benar menyadarinya. Nah buktinya apa? Kalau kita masih takut dengan banyak hal di dunia ini. Kalau boleh dengan slide yang berikut. Saat kita bisa hadapi Sang Pencipta tanpa takut, kita bisa hadapi ciptaannya tanpa takut. Amin, saudara. Kenapa kadang-kadang kita masih takut di dunia ini? Karena sebenarnya kita belum mengalami kasih Tuhan. Kalau cerita tanya orang, apakah yakin selamat kalau Yesus datang besok, tiba-tiba masih takut akan terima hukum, masih takut akan dihakim, masih takut akan begini-begini, masih takut, belum yakin orang benar, masih takut belum apa. Berarti belum benar-benar menyadari kasih Tuhan. Amin. Tapi saya merasa seperti ini yang saya alami. Kalau kita tahu datang kepada Sang Pencipta, Tuhan yang maha besar, tidak ada takut. Berarti seharusnya kita sadar berjalan di dunia ini nggak ada takut. Amin. Seharusnya kita menyadari, ya kan? Untuk apa takut? Oh, bagaimana besok? Oh, bagaimana kabar buruk ini? Oh, gimana hadapi orang ini? Kalau saudara berani hadapi Sang Pencipta, seharusnya berani hadapi ciptaannya. Amin. Untuk apa kadang-kadang takut? Nah maksudnya jangan kita seperti orang kadang-kadang fearless, maksudnya gak menghargai siapa-siapa. Bukan itu saudara. Ingat satu kata ini bisa dua arti. Jadi fearless itu gak ada takut, bukan artinya gak ada seperti kita gak menghargai siapa-siapa. No. Saya percaya kalau kita menghargai Tuhan, kita akan punya hikmat untuk menghargai yang di dunia yang seharusnya. Amin. Jangan salah paham ya, jangan salah mengerti ya. Tapi maksudnya gini, kadang-kadang kita lupa, kita punya hubungan dengan siapa yang maha kuasa. Sampai kadang-kadang saya tahu karena pertama kali saya datang ke Indonesia itu hampir 20 tahun yang lalu. Saya kadang suruh anak muda waktu itu yang melayani sama saya. Yuk siapa yang, oke, kita keluar penginjilan hari ini, siapa yang mau beritakan Injil? Oh aku gak bisa. Oke lah hari ini aku, tapi besoklah kamu ya. Oh aku gak bisa gitu kan. Takut. Oke siapa yang akan doakan orang sakit nanti kita kunjungi gitu kan. Oh aku gak bisa gitu kan. Oke hari ini saya doakan kamu yang besok. Oh aku gak bisa, takut gitu kan. Maksudnya kadang-kadang untuk apapun itu gak bisa, takut. Itu berarti kita lupa ya. Kita sebenarnya punya hubungan sama siapa. Amin. Saya ingat ada satu waktu saya di Makassar dan waktu itu saya terima ancaman yang cukup berat. Balik ke hotel, nangis. Ya kan? Itu memang rasa takut ada, kesadaran akan perkataan mereka itu ada. Tapi hari itu saya berdoa, ya sampai keluarga saya udah heboh. Saya cerita sama mereka, bukan aja pulang ke Medan, pulang ke Kanada disuruh ya. Ke Medan aja enggak cukup waktu itu ya. Langsung suruh dipulangkan ke Kanada gini. Tapi saya terima pewahyuan. Nah bukan saya katakan selalu harus seperti ini. Kayak kita lihat Rasul Paulus kadang-kadang lari, kadang-kadang tetap ya. Jadi dalam setiap situasi ada hikmat dari Tuhan. Oke, ada hikmat dari Tuhan. Tapi saya terima pewahyuan di situ. Ini saya terima pewahyuannya.
Saya tahu itu manusia. Dan di dunia ini, di Indonesia ini pun mereka cukup berkuasa. Dan saya percaya mungkin saja mereka mau. Saya merasa nggak akan terjadi lah, logika nggak mungkin lah mereka bunuh saya lah, nggak mungkin lah. Tetapi logika saja tidak cukup bahwa saya keluar dari ketakutan. Betul nggak? Kalau saya di hotel pakai logika, nggak lah mereka hanya ngancam saja, pasti nggak melakukan. Saya bisa logika terima, tapi tetap akan sulit ambil langkah keluar besok pagi dan mengurus semuanya. Betul nggak? Masih gimana gitu kan. Jadi logika tidak cukup. Jadi pada saat itu pewahyuan yang saya terima kekuatan untuk buat saya ambil langkah dan bisa jalani semua. Dan bisa memang saudara tidak usah pikir-pikir mereka berhasil atau tidak. Saya masih berdiri di sini saudara ya. Oke, pasti tidak berhasil. Yang mau saya keluar ini saya ingat. Saya bersama dengan Tuhan Sang Pencipta. Mereka sekalipun kelihatan lebih berkuasa, lebih kuat, lebih apa daripada saya hari ini. Mereka hanya ciptaannya. Sang Pencipta di pihakku. Amin. Besok saya keluar, jalankan aktivitas. Lusa keluar, jalankan, tetap buat acara yang kami buat di sana penginjilan. Jalan setiap hari. Dan yang lucunya hari itu jalan semua penginjilan bagi ribuan orang. Pasti nggak ada gangguan sama saya, nggak ada apa-apanya. Lucunya tahun-tahun berikut saya kembali untuk khotbah di Makassar. Saya terkejut, saya datang ke Makassar, mereka buat baliho besar-besaran. Susan Hoover pembicara gitu. Awal saudara, biasanya saudara lihat baliho dengan mukamu bukan senangnya. Saya rasa takut, jangan gitu kan. Ada yang saya cari saya di kota ini loh gitu kan. Tapi kan dengan rasa takut kan harus ingat kembali. Kan kadang-kadang kita terima pewahyuan, kasih Tuhan. Tuhan bersama dengan kita, sama seperti Yesus. Tapi jalan-jalan waktu, lihat sesuatu kan muncul lagi ketakutan. Makanya harus ingat kembali, alami kembali. Jangan pernah merasa, 3 tahun yang lalu saya terima pewahyuan kasih Tuhan. Mari itu cukup untuk hari ini. Amin. Kalau tidak ada hati-hati, kita mulai fokus takut kepada ciptaannya. Padahal Sang Pencipta ada di pihak kita. Amin. Saya harap ini di hari Pentakosta buat saudara berani. Sama seperti murid-murid Yesus. Saat mereka menyadari siapa bersama dengan mereka. Mereka pun diancam. Mereka pun hadapi masalah-masalah banyak. Tapi mereka tidak berhenti. Mereka selalu katakan apa? Lebih baik taat kepada Tuhan daripada taat ke manusia. Mereka tidak takut di situ. Mereka tahu siapa yang ada di pihaknya. Amin. Kalau kita lihat ayat yang terakhir, pasti ini juga ayat yang sering yang kita bahas. Di mana kasih Allah ada, di situ tidak ada ketakutan. Amin. Ini bukan versi yang berbeda, saya ambil ya, yang saudara baca ya. Di mana kasih Allah, di situ tidak ada ketakutan. Saya suka kadang-kadang baca Alkitab dalam versi yang berbeda. Karena kita kadang-kadang terlalu biasa dengan satu ayat. Saya rasa kalau di dalam terjemahan baru saudara sudah hafal ayat ini. Ya, sudah hafal, sudah biasa. Tiba-tiba katanya beda. Kenapa itu bagus saudara? Kadang-kadang untuk kata-kata beda buat kita dengan pandangan baru. Ya, nah saya tahu kalau bahasa Inggris kaya ya dengan terjemahan yang berbeda-beda. Indonesia sudah mulai ada saudara. Jadi kadang-kadang bagusnya untuk baca ayat yang terlalu sering dibaca, baca dengan terjemahan lain biar mungkin dapat sesuatu yang baru. Di mana kasih Allah ada, di situ tidak ada ketakutan. Kenapa? Karena kasih Allah yang sempurna mengusir ketakutan. Jika kita takut, itu karena kita takut akan penghukuman kita. Dan kita membuktikan bahwa kita belum mengalami kasih-Nya yang sempurna. Kita membuktikan bahwa kita belum apa? Belum mengalami kasih yang sempurna. Bukan kasih sempurna itu tidak ada. Kasih sempurna itu selalu ada bagi kita. Dan Tuhan mau kita lebih dan lebih dan lebih mengalami kasih yang sempurna itu. Supaya kita bukan saja takut atau kurang takut. Sampai satu hari kita adalah tidak ada takut, fearless. Amin. Itu di mana? Di mana kasih Allah ada.
Itu bukan saja di dalam kebaktian AGF kita, saudara, amin. Itu pun di rumah kita masing-masing, di hati kita masing-masing. Saat kita merenungkan kasih Tuhan, coba, ternyata ketakutan itu sudah berkurang. Amin. Kenapa? Karena takut apa? Kalau tahu dia begitu mengasihi aku, dia rela korbankan apapun untuk aku. Untuk apa takut kalau ingat dia yang bersama denganku yang maha kuasa. Dia begitu mengasihiku, dia pasti akan menyediakan yang kuperlukan. Dia bersama denganku, dia pasti akan jalan bersamaku lewatinya. Kalau dia bersama denganku, dia pasti akan melakukan sesuai janjinya. Ya udah, kurang apa lagi? Gak ada alasan takut lagi, amin. Oke, saya mau lanjut kepada kesimpulannya. Tetap dalam bahasa Inggris sedikit-sedikit katanya, kita bisa saja merasa takut, fear. Saya belajar ini berapa tahun yang lalu, ini sangat-sangat menolong saya ya saudara. Kadang-kadang kita berpikir, terima khotbah, terima kasih Allah, wah, tapi besoknya lihat sesuatu, fear muncul, takut muncul, gagal, aku takut. Bukan masalah perasaan saudara, perasaan itu dapat bohongin kita. Apakah kita merasa setiap saat dikasihi? Aku rasa enggak. Pasti ada perasaan yang rasa sepi, rasa enggak ada siapa-siapa, rasa enggak disayangi. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kita apapun itu enggak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu firman Tuhan kan? Apapun enggak bisa memisahkan kita dari para kasih Allah. Praktik kasih Allah itu terus bersama dengan kita. Tapi apakah itu dirasakan terus? Kan selalu. Nah sama, ketakutan itu perasaan. Apakah itu artinya gagal, kita tidak bisa jalani? No, itu hanya perasaan. Kalau tanya saya, masih ada rasa gugup, masih ada sedikit rasa takut untuk penginjilan nanti minggu ini? Masih ada. Tapi saya memilih tidak ikut perasaan. Saya tidak akan ikut, bisa saja merasa takut, tapi saya tidak akan ikuti perasaan itu. Saya akan memilih ikut kasih Tuhan. Dan itu merasa atau tidak merasa, itu yang tetap dan sempurna dan selalu ada. Amin. Amin. Ya jadi saya tahu kita kadang-kadang terlalu ikut perasaan. Nah perasaan itu bisa baik, jangan salah pengertian. Tuhan pun beri perasaan kepada kita. Kadang-kadang dia memimpin dengan rasa damai, kadang-kadang dia memimpin. Tetapi jangan kita hanya ikut apa yang ada. Kan tahun ini kita belajarkan untuk see the unseen. Amin. Jadi kita tidak ikut apa yang ada saat ini. Kita kan mau lihat sekalipun belum kelihatan. Amin. Itu kasih Allah Bapa yang sempurna bagi kita. Saya minta semua untuk bangkit berdiri. Haleluya, saya tahu apa yang saya khotbah hari ini, saudara mungkin sudah dengar berkali-kali. Saya rasa enggak apa-apa lah ya. Kita kadang diingatkan kembali dengan ayat-ayat yang kita sering baca. Saya mau merasa untuk saya sendiri seperti itu. Oke, kita tidak sadar kadang-kadang ketakutan itu benar-benar mengganggu atau membatasi kehidupan kita. Kalau saudara merasa nggak apa-apa, takut sedikit nggak mau, saudara tidak sadar berapa dirimu dibatasi. Nah memang kita tetap menghargai, menghormati, takut dalam tempat yang tepat. Tapi saya harap kita sebagai anak Tuhan, kalau ada orang yang paling fearless di dunia, itu harus anak-anak Tuhan. Harus. Kalau orang di dunia aja bisa kadang-kadang berani lakukan sesuatu, berani coba yang baru, apalagi kita. Dan yang luar biasa nih, saya belajar ya, kalau kita udah mengenal kasih karunia Tuhan, seharusnya lebih berani lagi. Karena saya tahu kalau saya lakukan sesuatu bersama dengan Tuhan, kalaupun saya gagal, Dia akan mengangkat aku kembali. Dia akan membangkitkan kita pun berkali-kali. Jadi untuk apa kita takut? Saya mau kita hari ini memang
terlepaslah dari ketakutan. Jadi fearless. Di hari Pentakosta, kita punya Roh Kudus yang sama yang mereka miliki. Kita punya Roh Kudus yang sama. Dan apakah mereka hadapi masalah lebih besar dari kita? Saya rasa lebih besar, saudara. Itu bukan saja diancam-ancam kehidupannya. Ada yang benar-benar jadi martir. Itu bukan aja diancam-ancam, mereka benar-benar dipenjarakan. Mereka benar-benar dikejar. Tapi kok mereka fearless? Itu pasti karena mereka terima pewahyuan apa yang mereka sudah terima. Nah sayang sekali kita sudah terima Roh Kudus, sudah ada. Tapi kadang-kadang masih belum menyadarinya. Makanya saya ajak kita kembali lagi hari ini dengan diri saya sendiri pun. Mari kita kembali lagi alami kembali kasih Allah. Jangan merasa sudah tahu. Jangan merasa sudah cukup. Jangan merasa kadang-kadang hal-hal dasar sudah. Kenapa? Karena terbukti kadang-kadang belum sempurna. Amin.